Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini di semester yang pertama untuk mata pelajaran akidah Islamiyah, insyaallah kita akan mempelajari tentang pokok pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya pernah kita sampaikan di materi kelas 4. Dan di kelas 5 ini kita akan lebih memperinci kembali pada pertemuan kali ini. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari dua, yaitu sifat dzatiyah yang artinya sifat yang selalu menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah terpisah dengan zat Allah. Itu tentang sifat dzatiyah. Adapun sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahasnya secara sederhana. Yang pertama adalah sifat al-quwwah. Al-quwwah artinya kekuatan. Sebagaimana manusia yang memiliki kekuatan, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki kekuatan. Akan tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat disamakan dengan kekuatan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk yang lain memiliki kekuatan. Seekor gajah tentunya lebih kuat dengan seekor sapi daripada seekor sapi. Sama-sama memiliki kekuatan, akan tetapi gajah jauh lebih kuat dibandingkan sapi. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauh lebih dari itu. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat dirinya, yaitu dzul quwwah, zat yang memiliki kekuatan. Adapun sifat yang lain, yaitu sifat al-izzah, yang artinya kemuliaan. Kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah dapat kita tergambarkan dalam benak kita. Tidak mungkin kita mencapai ke sana untuk meliputi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berkewajiban untuk mengimaninya dan meyakini dengan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Falillahil izzatu jami'an, yang artinya maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Surah Al-Fatir ayat yang ke-10. Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-izzah atau kemuliaan merupakan salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya Allah yang memiliki kemuliaan. Kemudian kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikarenakan Allah zat yang maha memiliki langit dan bumi. Seluruh alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk memiliki kemuliaan tersebut. Di antara sifat yang lain dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ulu, yang artinya tinggi. Tinggi berarti berada di atas. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi
lagi maha besar. Bahkan dalam ayat yang lain yang senantiasa kita membacanya dalam salat kita, itu surah Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-Ulu, sifat tinggi, merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kemuliaan bagi Allah. Zat yang maha agung, zat yang maha besar, maka layak untuk kita tempatkan, layak untuk kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas, tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat diliputi oleh makhluknya. Sebagaimana matahari. Matahari adalah makhluk, berada di tempat yang paling tinggi di muka bumi ini, matahari. Namun tidak ada satupun makhluk dari manusia yang dapat menjangkau tingginya matahari. Apalagi Allah, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi dan lebih tinggi dari makhluk. Sehingga tugas kita hanya beriman bahwasanya Allah memiliki sifat yaitu al-ulu, zat yang maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala ini berada di atas arsy. Arsy itu berada di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Setiap langit pertama dengan langit yang kedua itu jaraknya 500 tahun. Terus di atas langit yang ketujuh di situ ada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam. Sifat yang lain adalah sifat fauqiyah, yang artinya di atas. Tinggi pasti berada di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, yaitu para malaikat, takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. An-Nahl ayat 50. Tidak mungkin kata tinggi itu tempatnya di bawah. Pasti tempat tinggi itu tempatnya di atas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dari atas. Dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas ini sangatlah banyak. Bahkan disebutkan ketinggian Allah berada di atas lebih dari 200.000 dalil dalam Al-Quran. Di antara dalil atau bukti yang gampang bahwasanya Allah berada di atas adalah ketika kita berdoa. Maka semua manusia, apapun agamanya, ketika mereka berdoa, maka senantiasa mengangkat tangannya ke atas. Karena mereka meyakini zat yang diminta itu berada di atas. Terlebih dalil yang lain, para malaikat senantiasa naik dan turun melaporkan amalan hamba. Naiknya malaikat ke atas menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Dan ini wajib kita yakini dan kita imani. Demikian apa yang Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairah. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan pelajaran kepada kita di dalam menambah keimanan dan wawasan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.